Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 436. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Bagi Nagita, kejadian ini adalah perubahan nasib yang dapat mengubah hidupnya mulai saat ini. Tetapi bagi Ariel, itu hanya masalah sepele antara mengangkat tangan dan mengangguk. Dan dia bahkan akan segera melupakannya. Karena hal-hal seperti itu tidak ada nilainya untuk disimpan di dalam hatinya. Saat ini, Ariel dan Bimo sedang duduk di mobil yang sama, diam-diam di gerbang kota. Dia adalah Nathan, dan dia hampir satu-satunya yang berhubungan dengan grup Helen. Dia menangani masalah ini dan menghasilkan banyak uang dalam masalah ini. Saya memeriksa semua kerabat dan kekasihnya. Beberapa kartu bank tiba-tiba sejumlah besar uang. Saya yakin itu semua diberikan kepadanya oleh grup Helen. Bimo berkata kepada Ariel, kamu telah melakukan masalah ini dengan sangat hati-hati. Tetapi kita tidak hanya ingin memegangnya di tangan kita, tetapi juga membiarkan dia melakukan sesuatu untuk kita. Ariel berkata, karena Helen sangat menyanjung Nathan. Itu berarti dia memiliki keputusan mutlak membuat kekuasaan soal desa. Karena memang begitu, Ariel tidak bisa mengalahkannya, tetapi menggunakan dia untuk membantunya. Pegangan ini seharusnya cukup untuk mengancamnya, kata Bimo. Ariel menggelengkan kepalanya, tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Berkata, karena Nathan berani mengumpulkan begitu banyak uang, itu berarti dia harus punya cara untuk membersihkan uangnya. Saya khawatir alasan ini tidak cukup. Istri dan anak-anaknya semuanya ada di luar negeri. Jadi dia punya untuk memeriksa apakah itu benar. Bimo berkata, meskipun caranya tercela, tetapi untuk berurusan dengan orang-orang seperti Nathan, seseorang hanya dapat menggunakan cara yang tidak konvensional. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyerah? Seperti kata pepatah, istri dan anak-anak tidak dapat disakiti. Tidak peduli lawan seperti apa yang dihadapi Ariel, dia tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Dan dia tidak akan pernah menggunakan keluarga lawan sebagai alat tawar-menawar. Ini adalah garis bawahnya dalam melakukan sesuatu. Orang bisa kejam, tetapi mereka tidak bisa begitu kejam sehingga mereka tidak memiliki hati nurani. Dan mereka tidak bisa membiarkan orang baik menjadi binatang. Tidak, ini antara kita dan dia, bukan orang tak bersalah lainnya, kata Ariel. Bimo tersenyum. Dia sudah menduga bahwa Ariel tidak akan setuju. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Jika kamu tidak menggunakan metode ini, metode lain tidak akan bekerja dengan baik. Bimo menghela nafas. Kemana dia pergi sekarang? Ariel bertanya pada Bimo ketika dia melihat Nathan masuk ke dalam mobil. Saat ini, dia seharusnya pergi ke kebun teh. Dia peminum teh dan sangat mahir dalam penelitian di bidang ini, kata Bimo. Ini sangat mirip dengan nenek dari keluarga Wijaya. Sayang sekali dia tidak pernah minum teh yang benar-benar enak seumur hidupnya. Ariel tersenyum ringan. Sangat biasa. Apakah kamu ingin mengikutinya? Melihat mobil itu pergi, Bimo bertanya. Ikuti, kata Ariel. Mereka mengikuti mobil ke rumah teh yang sangat terpencil. Hampir tidak ada pejalan kaki yang lewat di sini. Dan rumah teh itu terlihat agak bobrok. Bukankah ini tempat dia menyembunyikan selingkuhannya? Hanya ada sedikit orang di sekitar. Tapi ini tempat yang bagus. Ariel bertanya pada Bimo dengan curiga. Mendengar kalimat ini, Bimo tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Ariel bertanya dengan aneh. Ketika saya pertama kali mengetahui tentang tempat ini, saya memiliki ide yang persis sama dengan Anda. Tetapi saya memeriksa dan pemilik rumah teh adalah seorang lelaki tua yang berusia hampir 70 tahun. Kata Bimo. Ariel mengedutkan sudut mulutnya. Kesalahpahaman ini sangat besar. Tapi tempat seperti ini, lingkungan seperti ini memang sangat cocok untuk para wanita. Kamu tunggu aku di dalam mobil, kata Ariel. Bimo meraih Ariel dan bertanya, apakah kamu akan menakut-nakuti mereka? Kamu muncul di depannya dengan gegabah.
Bukankah kamu baru saja memberitahunya bahwa kita mengikutinya? Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah orang seperti apa yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri? Ariel berkata. Diam-diam mengamati sudah cukup baginya. Karena sudah dipastikan bahwa Nathan adalah orang yang berhubungan dengan Helen. Lalu Ariel perlu mengungkapkan chipnya sendiri. Biarkan Nathan melakukan sesuatu untuknya. Hei, terserah kamu. Aku percaya pada kemampuanmu. Bimo menghela nafas dan melepaskan Ariel. Menyaksikan Ariel berjalan menuju rumah teh. Bimo menyandarkan kepalanya ke jendela mobil. Matanya tampak sedikit terganggu. Karena bahkan dia tidak berpikir bahwa Ariel dapat menawarkan chip tawar yang lebih menarik untuk membuat Nathan berpindah pihak. Setelah semua dalam hal sumber daya keuangan, grup Helen dapat menghancurkannya beberapa kali. Pintu rumah teh adalah pintu kayu yang runtuh, yang membuat orang merasa bahwa mengetuk pintu dengan sedikit kekuatan dapat menghancurkan pintu. Ariel mengetuk pintu dengan sangat hati-hati, dan dengan derit, pintu terbuka langsung, jelas tidak terkunci. Di depan Ariel sebenarnya ada pemandangan jembatan kecil dan air yang mengalir. Rumah teh bobrok ini unik, yang tidak pernah diharapkan Ariel. Halaman dalam tidak besar, tapi pemandangannya menyenangkan. Dan ada dua orang duduk di bawah pergola. Salah satunya adalah Nathan, dan lelaki tua reyot lainnya mungkin adalah pemilik rumah teh yang dibicarakan Bimo. Saat Ariel melihat mereka, mereka juga memperhatikan Ariel. Nathan segera mengerutkan kening. Dan lelaki tua itu, dia menyapa Ariel dengan senyum lembut dan berkata, pengunjung adalah tamu. Karena kamu di sini, masuk dan duduklah. Satu set perangkat teh sederhana mengungkapkan jejak tahun, dan cangkirnya penuh dengan noda teh, yang terakumulasi seiring waktu. Timbangan teh di cangkir lelaki tua itu tebal, tetapi timbangan teh di cangkir Nathan jauh lebih tipis. Ini adalah waktu terbanyak. Menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak ke sini. Saat ini, orang tua itu menyerahkan cangkir teh kepada Ariel. Tapi itu bukan cangkir baru, melainkan cangkir dengan lapisan noda teh yang tebal. Tindakan ini membuat Nathan semakin cemberut, karena ketika dia pertama kali datang ke kedai teh ini, lelaki tua itu memberinya cangkir baru. Tetapi mengapa pemuda ini adalah cangkir teh tua yang penuh sejarah? Ariel juga merasa sedikit aneh, meski tidak mahir dalam hal ini. Ia juga tahu bahwa jenis cangkir ini memiliki ciri khas tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai teh. Mereka tidak tahu cara membersihkan cangkir tehnya, dan dengan sengaja meninggalkan noda teh di cangkirnya. Bahkan jika mereka merendam secangkir air bersih, mereka masih akan merasakan rasa teh. Dan cangkir seperti itu lebih penting bagi mereka daripada cangkir yang baru. Pak Tua, mengapa memberiku cangkir ini? Ariel bertanya dengan bingung. Pria tua itu tersenyum, tidak menjelaskan, tetapi menuangkan teh untuk Ariel, dan berkata, coba dan lihat bagaimana rasanya. Ariel merasa ada aura superior dalam sikap pria tua yang tenang dan berangin itu, terutama sikapnya yang tenang dan berangin, postur saat menuangkan teh, dan gerakan melambaikan tangan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mungkinkah rumah teh kecil ini bisa menyembunyikan seorang ahli? Ya, jika tidak, mengapa Nathan datang ke tempat ini? Ariel mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Rasa pahit langsung memenuhi mulutnya, seolah-olah dia meminum obat tradisional. Pak Tua, teh macam apa ini? Mengapa rasanya begitu pahit? Ariel bertanya dengan ekspresi terdistorsi. Orang tua itu tersenyum ringan, berkata, air matang, aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana air rebusan bisa begitu pahit? Pak Tua, jangan menggodaku. Orang tua itu mengangkat teko lagi, mengambil gelas dan menuangkannya. Itu memang air matang. Ini cangkirnya yang pahit. Kupikir kamu akan menyukai rasanya, kata lelaki tua itu. Ariel tercengang. Itu benar-benar air mendidih. Dengan kata lain, rasa pahit yang dia rasakan semuanya ditransmisikan dari timbangan teh di dalam cangkir, yang membuatnya tidak dapat membayangkan jenis teh apa yang diminum oleh pemilik cangkir ini sebelumnya. Hanya bau kerak teh yang membuatnya meragukan hidupnya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri, mengambil cangkir teh yang baru saja digunakan Ariel, dan berkata kepada keduanya, ayo, mari kita kembali dan istirahat sebentar. Lelaki tua bungkuk itu berjalan perlahan, dan setelah kembali ke kamar,
Tiba-tiba dia menegakkan punggungnya, melihat cangkir di tangannya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kakak, dia tidak suka bau ini. Aku sudah menunggu di sini selama 10 tahun, hanya untuk melihat seberapa besar dia. Sayang sekali saya belum melihat apa-apa sejauh ini." Bersambung.